Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi daerah seputar di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Gudang penimbunan solar Bandar Lampung terbakar. Puslapfor olah TKP bawa abu dan arang. Tim laboratorium forensik atau Lapfor Polda Sumatera Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara gudang tempat penimbunan BBM jenis solar di Jalan Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Kasubit Viskombit Lapfor Polda Sumsel AKBP Ahmad Kolbinus datang bersama tim ke tempat penimbunan solar di Jalan Tirtayasa yang terbakar tersebut. AKBP Kolbinus mengatakan pihaknya melakukan olah TKP berdasarkan permintaan dari Polresta Bandar Lampung mengenai apa yang terjadi di lokasi tersebut. Ia mengatakan pihaknya telah membawa arang bekas kebakaran di tempat tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Saat ditanya apakah dugaan sementara terbakarnya tempat tersebut, AKBP Kolbinus mengatakan tim menemukan kabel yang terbakar. Terkait masalah penyebabnya hanya menunggu pemeriksaan di laboratorium terlebih dahulu. Tetapi kendaraan mobil yang terbakar 4 dan 30 tandon dengan kapasitas 1000 liter. Berdasarkan pemantauan bahwa ada 4 orang dari tim Lapfor yang datang untuk melakukan olah TKP. Sebelumnya Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila Astuti mengatakan bahwa polisi saat ini dari perintah dari Kapolda Lampung bahwa harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Tiga hari terombang-ambing di laut, nelayan asal pesisir barat Lampung ditemukan. Seorang nelayan lansia berhasil ditemukan selamat setelah 3 hari terombang-ambing di perairan Kui, Lampung Barat. Nelayan yang berhasil selamat itu adalah Sahlan Rosadi berusia 60 tahun, lansia asal desa Pasar Mulia, pesisir tengah, pesisir barat Lampung. Rosadi berhasil ditemukan tim Basarnas pada Jumat 1 Maret 2024 sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, Rosadi tengah terombang-ambing di Laut Krui. Menurut kronologi versi Basarnas, kejadiannya bermula pada Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya korban pergi memancing di perairan Laut Krui, Lampung Barat dengan menggunakan perahu sampan. Tapi sayangnya sampan ia gunakan hanyut. Hal inilah yang membuat korban tak kunjung kembali ke rumah. Kemudian pihak keluarga dan nelayan setempat mencoba melakukan pencarian secara mandiri. 2 hari melakukan pencarian, tepatnya hingga Kamis 29 Februari 2024 sore, hasil pencarian masih nihil. Setelahnya barulah pihak keluarga melaporkan ke Basarnas Lampung. Barulah pada Jumat 1 Maret 2024, korban tersebut berhasil ditemukan selamat. Istri Wakil Wali Kota Metro meninggal, almarhumah Asih Kusminah dikenal ramah. Puluhan pelayat tampak mendatangi rumah duka Wakil Wali Kota Metro, Komaruzaman, atas meninggalnya istri Wakil Wali Kota Metro yang bernama Asih Kusminah. Hujan gerimis mengiringi kedatangan jenazah almarhumah Asih Kusminah saat tiba di rumah duka yang berlokasi di Jalan Raya Stadion, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Suasana haru menyelimuti para pelayat yang datang ke rumah duka di Kelurahan Tejo Agung tersebut atas kepergian almarhumah Asih Kusminah yang terkenal ramah di lingkungan keluarga. Tak sedikit yang menyalami dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Asih Kusminah kepada suaminya, yakni Komaruzaman yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Wakil Wali Kota Metro. Baginya, kepribadian almarhumah tak berubah meski saat semasa hidup menjadi istri orang nomor 2 di bumi Saiwawai. Jasim sontak teringat suatu peristiwa yang sangat berkesan bagi dirinya dengan almarhumah Asih Kusminah. Pecah NDX AK sukses hibur ribuan pengunjung Polo Tattoo Fest di PKOR Bandar Lampung.
Panggung Bolo Tattoo Fest yang dihadirkan NDX AK sukses menyedot animo kaula muda di Lampung. Ribuan pengunjung Bolo Tattoo Fest penuhi PKOR Bandar Lampung untuk saksikan NDX AK pada Jumat 1 Maret 2024. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi baik kaum Hawa dan juga kaum adat. Konser musik ini dipenuhi oleh teriakan sorak-sorai dari pengunjung. Meski hujan turun, festival tersebut tetap mendapatkan atensi dari warga Lampung. Terlebih bintang utama dalam konser festival itu ialah NDX AK, salah satu grup musik tersohor di Nusantara. Sejak awal dibuka, antrean panjang di imbau berhati-hati. Satu jembatan di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, ambrol sebagian pada Jumat 1 Maret 2024. Video jembatan di Kecamatan Ulu Belu yang ambrol sebagian sudah tersebar di berbagai grup WhatsApp. Camat Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Mahidin membenarkan adanya jembatan ambrol sebagian di wilayahnya. Mahidin mengatakan jembatan yang ambrol sebagian itu juga berbatasan langsung dengan Desa Karangrejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Dia memperkirakan jembatan tersebut bisa ambrol lantaran intensitas hujan yang sudah mulai meningkat di Kabupaten Tanggamus. Perbaikan jalan longsor kendaraan R6 dilarang melintas kilometer 17 Lampung Barat. Polres Lampung Barat Polda Lampung melarang kendaraan R6 untuk melintas lokasi longsor kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Bali Bukit, Lampung Barat. Kasat Lantas Polres Lampung Barat Ibtu David Pulner mengatakan larangan melintas bagi kendaraan R6 berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat selama dilakukannya perbaikan di lokasi longsor itu. Menurut David, waktu pagi hari hingga sore hari, lokasi itu akan dipenuhi oleh 3 alat berat yang memperbaiki ruas jalan tersebut. Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui BPJN Wilayah 2 Lampung mulai menangani titik longsor yang selama ini menjadi permasalahan serius di Lampung Barat. Kawanan gajah liar rusak tempat wisata di BNS Lampung Barat. Kawanan gajah liar berjumlah 18 ekor yang ada di Suwo dan BNS Lampung Barat kembali merusak fasilitas masyarakat. Kali ini kawanan gajah liar itu merusak sejumlah bangunan yang ada di lokasi wisata bernama Top Suwo yang ada di Kecamatan BNS Lampung Barat. Pembina Satgas Lembah Suwo dan BNS Lampung Barat Sugeng Hari Kinar Yoadi mengatakan kawanan gajah liar itu mulai merusak bangunan di lokasi wisata subuh tadi pada Sabtu 2 Maret 2024. Sugeng menjelaskan wisata Top Suwo ini merupakan lokasi wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar bersamaan dengan resort. Polda Lampung kerahkan 745 personel dalam operasi keselamatan Krakatau 2024. Polda Lampung mengerahkan 745 personel dalam operasi keselamatan Krakatau 2024. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan personel yang dikerahkan dalam operasi keselamatan Krakatau 2024 ada 745 orang. Rinciannya personel khusus Satgas OPS Polda Lampung 141 orang dan Satgas OPS Polres dan Polresta Jajaran 604 orang. Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan polisi dalam operasi ini menggunakan pola operasi mengedepankan kegiatan preventif 40%, kemudian preventif 40% dan penegakan hukum 20% secara elektronik dan statis dan mobile. Polres Lampung bakal gelar operasi keselamatan Krakatau 2024, ada 5 sasaran prioritas. Polres Lampung Barat Polda Lampung segera melaksanakan operasi keselamatan Krakatau 2024. Operasi yang dilaksanakan oleh Polres Lampung Barat itu akan digelar selama 14 hari terhitung mulai dari 4 sampai 17 Maret 2024. Kepala Polres Lampung Barat AKBP Riki Widya Muharam mengatakan operasi ini digelar dengan tujuan menjaga Kamseltipkar jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagai informasi, setidaknya ada 5 sasaran prioritas pelanggar dalam operasi keselamatan Krakatau 2024.
Polres Lampung Selatan gelar operasi keselamatan Krakatau. Polres Lampung Selatan menggelar operasi keselamatan Krakatau 2024 pada Sabtu 2 Maret 2024. Operasi keselamatan Krakatau 2024 itu dilakukan Polres Lampung Selatan selama 14 yakni mulai dari 4 sampai 17 Maret 2024. Dalam operasi keselamatan Krakatau tersebut, Polres Lampung Selatan targetkan 5 sasaran, 5 pelanggaran lalu lintas.